Coba kita sapa dulu teman kita nih Pak. Ada tadi sudah open kamera, ini ada Ibu Ainun Manjorang. Selamat malam Bu Ainun. Selamat malam Bu Ainun. Oke. Boleh perkenalan Bu dari kantor cabang mana Ibu? Dan wilayah 1, Ya. Pak. Wilayah 1. Kantor cabang mana Bu? Kantor cabang Kabanjahe, Pak. Kabanjahe. Kabupaten apa nih Bu? Dairi. Dairi. Oke, baik. Terima kasih Ibu udah join sambil melihat Terima nanti materi kasih. Pak Pras. Si Ibu. Selanjutnya ada ini Bapak Ari ya, Bapak Ari RO KC Prabu Mulih masalahnya, Prabu Mulih. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Ari RO KC Prabu Mulih ya, kalau nggak salah. Malam Pak Ari. Atau sedang di jalan mungkin. Kita next dulu Pak. Ada lanjut ke ini Ibu Maya ya, Ibu Maya Purnamasari. Selamat malam Bu Maya. Halo Bu. Bu Maya, selamat malam. Apalagi. Ya, selamat malam. Oke, boleh perkenalan Bu Maya? Sebentar Pak. Ya, dari kantor cabang mana Ibu Maya? Maaf. Dari kantor cabang Batam. Oh, kantor cabang Batam. Baik, terima kasih Bu Maya sudah join. Nah, ini sudah ada rekan kita Mbak Putri. Malam Mbak Putri. Selamat malam. Faris, Pak Pras, mohon agak terlambat join. Ada yang harus diurusin di rumah. Kebetulan ada anak kecil. Bocilnya ikut join juga di Mbak Putri. Diselamatkan biar kita malam ini kondusif ya, Faris ya. Siap. Siap Mbak Putri. Nah, Bapak Ibu juga menginformasikan nanti kita menyiapkan kaos ya Mbak Putri ya. Ada 3 kaos ya, Faris, untuk penanya teraktif atau yang beruntung. Jadi silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang penasaran, kita kulik-kulik dari Pak Pras, ilmu-ilmu coaching pada malam hari ini. Yang beruntung nanti ada door prize spesial dari ATE ya, Faris ya. Iya, betul Mbak. Dan jangan lupa disiapkan ini Mbak, LL nih, listen learn. Lumayan, Iya, 2 JP. 2 JP ya, Faris ya. Jadi kita ada wajib belajar 40 jam, jadi jangan lupa setelah ini kita rangkum materinya dalam lesson learn, dan besok pagi kita minta tanda tangan ke atasan langsung agar kita bisa simpan lesson learn-nya untuk jadi eviden wajar patuh. Oke, nah itu ya Bapak Ibu ya, jangan sukan-sukan bertanya, siapa tahu malam ini dapat kaos dan ilmunya dapat juga, dan dapat juga wajar patuhnya juga. Oke, apa kita mulai aja Pak Pras? Apakah sudah siap untuk memulai Pak? Siap, silahkan. Oke, siap Pak Putri. Oke, baik. Kita mulai Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini ada narsum kita, ada Pak M. Nurfani Prasetyo yang akan menjelaskan apa sih itu coaching. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya, jangan sungkan-sungkan ataupun memberikan pendapat atau seperti apa pada saat nanti kegiatan bersama. Nah, sebelum kita mulai, kita bacakan juga untuk CV ya Mbak ya. Tadi kita juga sudah share ke grup Pak Pras untuk CV-nya. Kita coba baca lagi. Mbak Putri boleh minta tolong di-share atau gimana Mbak Putri? Betul, Faris. Oke. Nah, kurang besar kayaknya nih Mbak. Nah, oke.
terlihat ya Bapak Ibu terkait CV Pak Nurfani, atau bisa dipanggil Pak Pras atau gimana Pak? Ya, Panggilannya Pak. boleh. Silahkan dipanggil Pras. Oke, Pak Pras. Nah, di sini terlihat beliau adalah profesional. Nah, banyak klien-kliennya termasuk kita, BPJS Kesehatan. Dan dibaca juga ada banyak dari Pertamina Hulu Energi sampai dengan Antam. Nah, beliau juga eksekutif dan business coach, selanjutnya President of ACF Jakarta Carter Chapter, ICF Professional Certificate Coach, ICF Registration Mentor, Director of Coaching Indonesian Academy, Director of LSP, LKP Ansana Coaching Indonesia dari 2020 sampai 2023, over 1.300 hours of coaching experience, 12 tahun experience di banking industry Bank BRI, selanjutnya Ibu coaching author. Nah, ini Bapak Ibu sudah jelas ya untuk CV beliau. Nanti kalau misalkan lebih ingin bertanya-tanya lagi, mungkin ketika setelah belajar ini bisa ada akun Instagram mungkin Pak Pras atau apa Pak Pras? Ada. Nah, ada akun IG-nya, nanti bisa di-share juga Pak ya, nanti pada saat materi nanti kita bisa Siap. lebih kenal dalam dengan Pak Pras. Oke Bapak Ibu, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Nah, udah nggak sabar juga nih Pak Pras untuk memahami nih materi apa sih itu coaching ya. Mungkin di kita juga ada coaching, tapi mungkin penjelasan lebih detail bisa dari Pak Pras. Waktu dan media kami persilakan Pak Pras. Baik, terima kasih Mas Faris dan Mbak Putri. Selamat malam. Saya manggilnya apa nih ya? Teman-teman atau Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini ada 41 partisipan, berarti 40. Senang sekali, saya Muhammad Nurfani Prastio. Tadi sudah dikenalkan ya sama Mas Faris. Bisa bertemu dengan teman-teman semua nih dari BPJS Kesehatan ya. Dalam program Ask the Expert. Saya mau cek dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan baik. Terdengar Pak, jelas Pak. Jelas ya, karena ini pertama kalinya saya menggunakan Telegram. Oh iya. Biasanya menggunakan Zoom. Oke. Di program kali ini Ask the Expert saya juga mengapresiasi teman-teman, ada 39 peserta di sini, 40 bersama saya yang masih malam-malam nih di hari Kamis meluangkan waktu untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin sambil nunggu ini nih pasti penasaran nanti jam 11 antara Bahrain dan Indonesia, mudah-mudahan Indonesia menang. Saya diminta sharing untuk apa sih coaching itu gitu. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan juga sama Mbak Putri sama Mas Faris. Basic saya atau sebelum saya akhirnya memutuskan untuk jadi coach profesional, saya itu adalah sama seperti Bapak dan Ibu atau teman-teman semua di sini, saya di salah satu bank BUMN. Tepatnya di Bank Rakyat Indonesia. Saya posisi terakhir saya 7 tahun, saya total 12 tahun di BRI dan 7 tahun terakhir, 7 sampai 8 tahun terakhir itu saya fokuskan di bagian corporate learning. Corporate university. Jadi internal trainer ya, kalau tidak salah. Di hampir sebagian BUMN pasti memiliki corporate university. Kemudian di tahun 2014 saya tertarik untuk sebetulnya coaching itu apa sih gitu kan. Dan entah kenapa pada saat sertifikasi pertama kalinya di 2014 itu saya langsung jatuh cinta dengan profesi ini. Nah, kenapa? Nah, mari kita lihat. Tapi sebelum kenapa dan jatuh cintanya, yang ingin saya sampaikan, tapi gini deh, saya mau nanya dulu deh. Ini teman-teman bisa ketik di chatroom nggak ya? Ada chatroomnya nggak sih ini Mas Faris?
Kita Kalau chatroomnya di yang di grup besar Oh, Pak di grup Prasa. besar Jadi ya. kalau misalnya mau interaksi sama teman-teman, mungkin nanti kita akan mintakan teman-teman untuk ketik di grup. Oke deh kalau gitu. Silahkan teman-teman ketik di Telegram grup ya. Saya pengen denger nih teman-teman, saat ini teman-teman berada di kota mana semua. Silahkan ketik di WA, Telegram grup. Silahkan. Polewali, oke. Pak Bahdar, Trenggalek, Sidikalang, Ambon, Kota Bima, Jakarta, Tanjung Pinang, oke, terima kasih. Solok Selatan, Polewali, Mandar. Ciamis, Palembang, wah ini Palembang pempeknya ya. Kabupaten Mesuji, oke. Karimun, oke. Baik, terima kasih nih responnya. Saya sendiri saat ini live dari Jawa Tengah, dari kota Purbalingga, kota Ngapak, ada yang dari Ngapak-Ngapak, Batam, Ungaran. Oke, baik, terima kasih. Nah, terima kasih ya responnya ya teman-teman ya. Ada 30 peserta yang hadir di sini. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika teman-teman mendengar kata coaching ya, dan orang yang melakukan coaching itu namanya coach. Ketika teman-teman mendengar kata coaching, yang muncul di pikiran teman-teman apa? Silahkan ketik di Telegram Group. Ketika mendengar kata coaching, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Melakukan kesalahan. Oke. Biasa kalau malam-malam di sana. Pembinaan, konsultasi, ngobrol bareng, melakukan kesalahan, diskusi untuk mendapatkan arahan, mentoring, pengakuan. Nah, oke. Saya sudah bisa pembinaan, mentoring, saya sudah bisa nangkep poinnya. Apa yang menjadi jawaban teman-teman itu tidak salah. Karena yang selama ini menjadi kebiasaan, coaching itu, ini seperti saya menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Lucy ya, melakukan kesalahan. Karena hampir sebagian besar orang mendapatkan sesi coaching, terutama di kantor, itu karena dia merasa berbuat salah. Jadi seolah-olah coaching itu adalah dikeramasin. Nah, itu seperti itu. Kalau memang coaching ini seperti itu, definisinya, pemahamannya, atau pembinaan lah, atau apalah gitu. Karena saya sendiri pada saat masih berkantor di BUMN, saya juga sempat diminta untuk lakukan sesi coaching untuk para sales yang bermasalah. Itu seperti itu. Sales yang tidak mencapai target pada saat itu gitu. Apakah itu salah? Nah, mari kita lihat ya. Itu seperti itu. Nanti kita akan bahas seperti apa situasinya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau menceritakan situasi yang sedikit kontradiktif. Teman-teman tahu kan, nanti jam 11 timnas kita main. Sintayong tahu ya, coach kita, coach PSSI. Pertanyaannya, ada 76 toh. Di tempat saya kok saya nggak bisa ngelihat Mas Faris sama Mbak Putri. Oh, bisa Pak, harus. Kita bisa lihat Pak Pras nih. Oh iya, ini di sini kok ada Dan itu. Mbak Putri. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau memang hampir sebagian besar yang namanya proses coaching itu untuk pembinaan dan orang-orang bermasalah atau dikeramasin, saya ingin menceritakan satu hal yang kontradiktif. Sintayong, ketika dia membawa pemain-pemain ke Bahrain, silahkan teman-teman ketik di chat room, di Telegram chat. Sintayong akan membawa pemain-pemain yang seperti apa sehingga bisa dibawa untuk main di Bahrain.
Silahkan ketik di Telegram. Berkualitas. Ada Handal. berkualitas, handal. Handal, pemain terbaik. Oh, oke, cakep. Oke, apalagi? Berkualitas, good perform, berpengalaman. Nah, oke deh, dari sini dapat bekerja sama. Oke deh, dari simple jawaban teman-teman aja dulu di sini. Kontradiktif nggak jawabannya dengan pada saat teman-teman mendengar jawabannya di atas? Bahwa ketika di kantor, coaching justru digunakan untuk pembinaan untuk orang-orang bermasalah. Tapi pada saat akhirnya digunakan dalam konteks timnas, justru malah yang di coaching itu adalah pemain-pemain yang berkualitas, yang good perform, yang punya experience, menit bermain, mentalitas. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat ini kontradiktif? Apakah memang perspektifnya yang salah atau cara implementasinya yang tidak tepat ketika di kantor? Nah, ini yang nanti sama-sama kita bahas ya, teman-teman ya. Karena beberapa kali saya mengamati, membantu training coaching di hampir di sebagian kantor, baik BUMN maupun non-BUMN, yang terjadi seperti yang teman-teman ceritakan, bahwa coaching untuk orang bermasalah. Itu seperti itu. Kalau saya di titik ini akan menyampaikan, coaching jangan hanya untuk orang bermasalah. Coaching silahkan untuk dijadikan sebagai program dalam rangka untuk mengembangkan semua orang. Itu seperti itu. Mengembangkan semua orang. Baik orang itu perform ataupun non-perform. Tapi coaching menjadi sangat ideal jika itu digunakan untuk orang-orang yang talent dan perform. Nah, itu yang berbeda. Itulah yang benar pada saat, itulah kenapa Sintayong itu mengambil orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Karena pada saat dia dieksplor, dia pengen seperti apa permainannya, maka dia akan bunyi. Itulah kenapa seorang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi itu juga masih butuh seorang coach. Nah, ini poinnya, teman-teman. Ya. Oke, saya izin untuk share screen. Sebentar. Jadi di reading view ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ketik di, apakah sudah terlihat? Oke. Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah ya. Sudah terlihat. Gimana? Sorry. Sudah Pak, sudah Ya. Aman. Oke, apa sih coaching itu? Nah, ini makanya karena waktunya hanya 1 jam, mungkin mudah-mudahan nanti insya Allah yang berikutnya kita bisa share lagi terkait dengan kompetensinya, terkait dengan alurnya. Nah, karena ini hanya 1 jam, saya ingin memberikan pemahaman bahwa kita perlu untuk tahu dulu bedanya coaching dan pendekatan lainnya. Itu seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi proses pengembangan lainnya itu kalau kita ngobrolin tentang coaching itu areanya seperti ini. Sorry. Kecepatan ya. Sorry. Jadi kalau kita berbicara tentang, ini ada diagram ya. Jadi kalau kita ngomongin past problem dan future problem, future solution itu di sebelah kanan, sementara past problem itu di sebelah kiri. Jadi kalau kita ngomongin past problem dan kemudian kita ngomongin eksplorasi, maka kita ngomongin tentang konseling. Tapi kalau kita ngomongin past problem dan itu ngomongin telling, maka itu akan kita ngomongin pada psikoterapi.
Tapi kalau kita ngomongin telling dan future solution, maka kita ngomongin mentoring dan training. Tapi kalau kita ngomongin exploration dan future solution, nah, maka kita ngomonginnya coaching. Jadi coaching itu adalah orang yang bisa dieksplor dan ngomongin future solution. Pertanyaan saya, orang yang bisa dieksplor, percakapan dua arah, dan bisa diajak ngomongin future solution, itu orang yang perform atau orang yang bermasalah? Silahkan ketik di chat room. Orang yang bisa dieksplor dan future solution adalah orang yang perform atau orang yang nggak perform. Oke, terima kasih. Perform. Iya, jelas. Nah, bedanya di mana? Karena selama ini perusahaan lebih banyak menspesifikkan, memfokuskan coachingnya itu justru untuk orang yang nggak perform. Akhirnya stigma, perspektif tentang coaching seperti yang akhirnya teman-teman jawab di awal. Pembinaan untuk orang bermasalah dikeramasin. Sementara orang-orang yang perform selama ini akhirnya diapain? Dibiarin dengan dalih, kamu sudah pintar. Salah sebetulnya. Orang-orang yang seperti ini harusnya juga di coaching. Kalau coachingnya, tadi ada yang sempat ini ngomong ya, mindset coachingnya masih salah. Betul, mindset coachingnya masih salah. Mindset coachingnya masih salah. Yang kedua adalah cara mengcoaching orangnya juga masih belum tepat. Coaching itu tidak telling. Coaching itu lebih banyak mengeksplor. Yang akhirnya nanti lebih banyak berpikir coachnya atau coachingnya. Yang lebih banyak berpikir. Silahkan ketik di chat room. Berpikir ya, berpikir. Coach, iya. Jadi coach itu diajak untuk berpikir. Cuman saya mengamati dari berbagai pengalaman melakukan sesi coaching, orang kita agak susah diajak untuk berpikir. Maunya Bapak pengennya gimana deh, saya lakukan. Nah itu, akhirnya solving problem harus datang dari mana? Dari atasannya. Ya, yang akhirnya yang terjadi 24/7 atasannya nggak punya waktu, kayak waktu tuh nggak cukup ya akhirnya untuk diinikan. Oke, mari kita bahas satu-satu. Kalau ada pertanyaan sambil jalan boleh kali ya diketik di chat room ya, silahkan ya. Saya tidak akan membahas tentang psikoterapi ya teman-teman ya. Psikoterapi karena ini ranahnya orang-orang bukan psikolog lagi, tapi psikiater ya. Tolong koreksi kalau nanti saya salah. Saya hanya akan membahas konseling, mentoring, training, sama coaching. Oke, saya akan membahas tentang konseling. Konseling itu sederhananya begini teman-teman. Konseling itu apabila ada seseorang yang di masa lalu, dia belum selesai dengan masa lalunya, karena faktor bullying atau KDRT, nah, maka dia perlu untuk ketemu dengan seorang konselor dan butuh bimbingan yang namanya konseling. Jadi katakanlah anak sekarang itu bahasanya adalah dia nggak bisa move on dengan masa lalunya. Nah, ini gambarannya teman-teman. Jadi yang tengah-tengah itu adalah past, yang sebelah kiri konseling. Yang tengah-tengah itu adalah presence, yang counseling itu adalah past, sementara coaching itu adalah future. Jadi ketika seseorang itu berada di ranah counseling, maka area yang dia akan bicarakan adalah dari area present ke past. Saya pernah menemui satu sales. Saya ralat. Saya cerita yang ini saja dulu deh. Ada satu teman saya yang dia punya adik. Adiknya ini udah S2. Tapi dia sebetulnya dia sudah apply pekerjaan ya. Udah. Ini waktu itu kakaknya teman saya yang meminta saya untuk meng-coaching adiknya.
Karena adiknya itu akhirnya hanya memilih untuk bekerja nungguin kosan kakaknya, padahal udah S2. Dia sudah dia sudah apply di mana-mana, tapi entah kenapa tidak ada perusahaan yang akhirnya mau meng-hire dia. Saya dapat cerita itu dan akhirnya saya melakukan identifikasi awal tentang kebutuhan situasi yang terjadi gitu. Pada saat dia cerita masih oke-oke aja, tapi berkali-kali dia ngomong selalu begini. Bapak saya bekerja di luar kota. Nah, ketika bapak saya datang, dia selalu datang ke saya dan marah-marah kepada saya, bentak-bentak saya. Dan ibu saya justru tidak mau membelain saya. Berkali-kali yang dia omongin adalah seperti itu. Nah, di titik ini akhirnya saya nge-sense sepertinya dia ada situasi di masa lalu yang belum selesai. Nah, saya sempat sampaikan itu kepada kakaknya. Saya akhirnya sebetulnya merekomendasikan agar dia ketemu dengan seorang konselor. Tapi karena waktu itu pandemi dan dia berada di kota yang lain, dan akhirnya dia tetap meminta saya untuk melakukan coaching. Saya bilang, saya tidak bisa melakukan coaching kalau seperti ini. Yang saya hanya bisanya, saya akan menjadi teman bicara. Akhirnya si sponsor atau kakaknya mau dan bersedia, ya sudah, akhirnya saya hanya sebagai teman bicara, saya tidak melakukan konseling karena saya bukan konselor. Itu seperti itu. Jadi konseling itu ada situasi emosi yang dia belum rilis di masa lalunya. Itu seperti itu. Nah, itu harusnya ketemu sama konselor. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi definisi CMC di beberapa tempat juga masih belum tepat ya. Konseling itu seolah-olah untuk orang bermasalah. Tergantung masalahnya di mana. Kalau bermasalahnya itu adalah bermasalah tentang emosi di masa lalu, silahkan. Tapi kalau masalahnya itu masalah pekerjaan, belum tentu itu di konseling. Itu. Mentoring. Mari kita berbicara mentoring. Kalau kita berbicara mentoring, gini. Seseorang yang melakukan mentoring namanya mentor. Nah, syarat mentor buat saya adalah 3. 1, experience. 2, expertise, keahlian, pengalaman, ahli. Dan yang ketiga adalah dia idealnya memiliki achievement. Karena konteksnya mentoring di sini nanti adalah mengajari, memberikan contoh, menjadi role model. Maka situasinya di titik ini akan ideal jika dia punya achievement. Contoh begini deh. Teman-teman lagi mau paralel bersiap juga punya bisnis, katakanlah itu kan seperti itu. Atau gini deh, jangan ngomong bisnis deh. Misalnya di kantor. Di kantor ada memungkinkan nggak teman-teman itu melakukan promosi tapi cross function? Mungkin nggak? Dari bagian A yang harusnya jadi supervisor A, tapi tiba-tiba supervisornya di tempat lain. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Mungkin Pak, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil, tapi ada juga yang bilang mungkin gitu kan, seperti itu. Atau contoh gini deh, saya dulu waktu di BRI, ada orang operation yang tiba-tiba jadi orang sales, orang kredit itu kan seperti itu. Contohnya seperti itu. Kira-kira yang idealnya melakukan mentoring siapa? Yang melakukan mentoring adalah atasannya. Nah, pertanyaannya atasannya itu pasti punya pengalaman, punya keahlian, dan punya achievement gitu. Pertanyaannya adalah gini, apa rasanya kalau kita dimentor oleh seseorang, dia punya keahlian dan pengalaman, tapi dia nggak punya achievement. Dia nggak punya keberhasilan. Iya nih, saya udah, atau mentor tidak harus selalu atasan, tapi juga bisa jadi pegawai yang senior di situ. Rasanya gimana kalau dia bilang ke sales begini, ya saya udah 3 tahun jadi sales
sudah punya pengalaman ini itu, tapi saya belum pernah closing. Rasanya aneh kan kalau seorang mentor, kita di-mentoring sama seorang tapi dia tidak berhasil. Itu seperti itu. Nah, inilah definisi mentor. Nah, saya akan lanjut ke definisi training. Kalau hari ini 1 jam ini apa ya namanya ya? Kalau disebut training ya bukan. Apa ya ini ya? Webinar ya tepatnya ya. Kalau training itu proses apa istilahnya? Penyampaian knowledge, skill dan attitude di mana jumlah pesertanya itu banyak. Fasilitatornya atau trainernya itu dia memiliki expertise juga, sama kayak mentor. Experience, expert, dan kemudian punya achievement. Dan biasanya itu paling tidak kalau bisa disebut training minimal banget 4 jam. Maksimal banget berapa? Maksimal banget ya kurang lebih 2 minggu kali ya. Saya juga pernah mendapatkan training itu 2 minggu. Nah, ini prosesnya training. Nah, yang menarik adalah teman-teman di titik ini, training itu masih menjadi satu poin problem solving di organisasi. Ketika di organisasi melihat bahwa terjadi penurunan penjualan tanpa mengeksplorasi atau mengidentifikasi penyebab, si atasan bisa bilang begini, oh jangan-jangan butuh sesi motivasi nih. Akhirnya didatangkan seorang motivator, 2 jam, digebrak semangatnya, cuman pertanyaannya, seberapa efektif sih sesi motivasi itu? Nah, itu yang nantinya akan kita bahas di sini, teman-teman. Pernah mendengar 10, 20, 70 model? Atau ini adalah satu pendekatan training, learning model yang disampaikan oleh Michael Lombardo. Tapi saya perlu menyampaikan dulu ya, sejarahnya kenapa yang 10, 20, 70 ini ada. Teman-teman nanti bisa googling yang namanya sebuah kurva, namanya kurva Ebbinghaus. Kurva Ebbinghaus. Kurva Ebbinghaus itu jadi EBBINGHUSS itu seperti itu. Nanti silahkan dicek. Kurvanya namanya kurva kelupaan. Jadi kurva kelupaan itu bilang begini, teman-teman. Ketika seseorang itu mengikuti kelas, baik itu kelas online ataupun kelas offline, ketika perjalanannya itu sudah sampai pada 2 jam, maka daya ingat yang dimiliki peserta, prosentasenya itu hanya tinggal antara 75 sampai 50%. Saya ulangi ya. Kurva Ebbinghaus itu artinya menyampaikan bahwa kadar peserta training itu memiliki kadar kelupaan yang tinggi. Jadi ketika sudah berjalan 2 jam, maka daya ingat peserta terhadap apa yang disampaikan oleh fasilitator atau pengajar itu hanya tersisa 50-75%. Nah, bagaimana? Itulah kenapa alasan setiap 2 jam sekali ketika kita training pasti ada yang namanya coffee break kan. Kalau nggak ada coffee break gimana tuh? Cengoknya siapa sih peserta cengok itu apa ya? Kerasa bengong gitu ya, kerasa kayak yang biasa dapat kafein dalam bentuk kopi atau teh. Rasanya itu kayak kosong gitu, kayak nanar gitu kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi jika lebih dari 2 jam? Maka prosentase kelupaannya itu akan semakin meningkat, teman-teman. Bahkan ketika dalam waktu 1 hari, persentasenya hanya tinggal 20%. Pertanyaannya bagaimana jika udah 1 minggu atau beberapa bulan? Nah, otomatis dia akan semakin banyak lupa.
Nah, itulah kenapa yang namanya training itu butuh yang namanya repetisi. Repetisi itu pengulangan. Sayangnya di beberapa perusahaan dia menyampaikan, ketika seseorang itu mendapatkan training seolah-olah problem solve dari sisi perusahaan. Seolah-olah problem solve. Wah, kamu kan udah training, jadi kamu sudah bisa siap dong ngerjain semua pekerjaan-pekerjaan ini. Belum tentu. Kenapa begitu? Karena ini baru saya cerita. Efektivitas training, teman-teman. Ini yang 10% ini. Ini workshop, webinar, online learning portal, e-learning platform, m-learning. Ternyata efektivitas structure learning di mana di dalamnya training itu hanya sampai 10% saja, teman-teman. Bayangkan. Itu jika kebutuhan trainingnya sesuai. Nah, apa yang terjadi ketika kita datang ke corporate university, kita datang ke diklat, tujuannya bukan buat belajar. Biasanya rata-rata tujuannya buat apa? Belanja. Udah, itu udah bisa dipastikan yang namanya ilmu, apakah itu nyantel, apakah itu bisa sampai, saya tidak tahu. Itu seperti itu. Jadi efektivitas training hanya 10%. Lah terus gimana kalau akhirnya hanya 10%? Nah, itulah kenapa Michael Lombardo itu menyampaikan agar kita bisa menambah momentumnya itu menjadi 20% lagi, maka peserta training itu perlu untuk learning from others, belajar dari orang lain. Dan itulah kenapa dia perlu di mentoring dan perlu di coaching. Siapa yang perlu untuk melakukan mentoring? Nah, kalau mentoring boleh atasannya atau pekerja yang lebih senior yang bersedia untuk sharing. Nah, setelah berjalan 2 minggu, 3 minggu atau sudah siap katakanlah 2-3 bulan, baru dilakukan coaching. Kenapa begitu? Karena kalau orang yang siap di coaching itu adalah orang yang secara knowledge-nya itu sudah dapat punya pengetahuan. Bukan anak baru kemudian di coaching, itu nggak bisa kemana-mana. Itulah kenapa Sintayong tidak pernah mau mengcoaching orang yang bermasalah. Dia pernah dengar cerita ada satu cerita ada satu pemain yang dia tidak izin ke Sintayong, tiba-tiba hilang, alasannya karena kakeknya meninggal. Nah, yang menarik 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan. Nah, itu bukan setannya karena bukan, tapi itu adalah karena dia berbohong. Nah, sejak saat itu Sintayong punya prinsip, saya tidak pernah mau menerima pemain yang berbohong meskipun dia punya kualitas yang baik dalam bermain bola. Nah, itu berarti secara attitude. Itu seperti itu. Jadi orang-orang yang di coaching adalah orang-orang yang punya attitude yang baik. Orang yang punya knowledge dan skill yang baik. Itu ya. Silahkan ya kalau ada pertanyaan ya, boleh di chat room. Nah, kemudian jikalau memang dia sudah mendapatkan buddying dalam bentuk mentoring atau coaching, maka dia boleh mengadakan boleh mengikuti yang namanya assignment atau 70%-nya itu kita sebut sebagai on the job training. Nah, di on the job training inilah dia boleh berbuat salah. Dia boleh ya nggak apa-apa, ini prosesnya dia belajar, itu seperti itu. Nah, proses inilah yang akhirnya melengkapi proses agar orang itu bisa memahami kompetensi secara sepenuhnya, teman-teman. Jadi nggak bisa hanya berdiri training saja, nggak bisa berdiri hanya mentoring saja, nggak bisa berdiri coaching saja. Tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru rekrut, ya idealnya mendapatkan training dulu. Setelah training, mentoring. Nah, setelah mentoring itu coaching. Itu seperti itu. Nah, ini perjalanannya teman-teman nih. Jadi training itu dari semula yang tidak tahu menjadi tahu.
training. Nah, kemudian dari mentoring itu adalah dari orang yang sudah tahu menjadi bisa. Dari yang bisa agar menjadi lebih bisa atau lebih ahli, apa yang digunakan? Coaching. Nah, kalau sudah coaching menjadi lebih bisa dan ahli ini berarti syarat coaching orang yang kayak apa, teman-teman? Silahkan ketik di chatroom. Dia bisa berarti butuh orang yang punya expert. Oke, good, mampu, berpengetahuan. Oke, apalagi dia bisa punya attitude dan punya knowledge. Mau iya. Jadi kalau akhirnya coaching untuk orang bermasalah, kira-kira gimana teman-teman? Ya, itu seperti itu. Jadi ini ya satu anomali di titik ini. Saya sebetulnya lebih senang mengcoaching itu orang yang memang betul-betul sudah siap untuk di-coaching dan mau maju. Itu seperti itu. Dan biasanya orang-orang itu perform itu seperti itu. Tadi pagi saya melakukan coaching untuk orang kepala pabrik. Dan orangnya memang betul-betul terlihat mau maju. Jadi enak dieksplor itu kan seperti itu. Dibandingkan dengan pada saat dia mau di coaching, dia udah nanya gitu, saya salah apa Pak? Sudah itu udah ngeblok dia seperti itu. Nah, coaching itu apa kalau begitu teman-teman? Secara definisi dari ICF seperti itu ya. Jadi sebuah hubungan kemitraan melalui profesi kreatif yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Bahwa setiap orang itu punya potensi, hanya terkadang potensinya itu tenggelam dikarenakan tidak safe, tidak nyaman, tidak bisa untuk tidak mau untuk tidak bercerita. Nah ini kan kasihan kalau seandainya dia sebetulnya punya potensi. Nah dari coaching inilah potensi-potensi itu bisa dieksplor. Kalau definisi saya, coaching itu adalah menghantarkan seseorang untuk mencapai the best version-nya dia. Nah, ini tidak mungkin dicapai hanya dengan percakapan satu arah. Tentunya ini adalah salah satu bentuk percakapan dua arah. Nah, di mana tujuannya itu adalah tujuannya siapa? Nah, ini saya mau nanya dulu nih, silahkan ketik di chatroom. Kalau ngomongin coaching, kalau kita berbicara tujuannya siapa? Tujuan coachnya atau tujuan coachinya? Silahkan ketik di chatroom. Tujuan coaching, tujuan coach, tujuan coachee, tujuan coach, tujuan coachee. Tujuan organisasi. Baik, saya jawab. Tujuannya coachee, orang yang di coaching. Yang nanti kita align dengan tujuan organisasi. Jadi kalau tujuannya adalah tujuan coachnya, sudah pasti dipastikan coachingnya salah. Tujuannya adalah tujuan coaching. Nah itulah kenapa kok saya munculkan gambar bis di sini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, pernah nggak memperhatikan di punggung kaca kanan kiri bis itu tulisannya adalah executive coach. Saya sekarang baca millennial coach, imperial coach. Saya tidak lagi promosi nih, bagi teman-teman yang punya tas coach, coba perhatikan itu gambar logonya, brandnya logo apa? Coba perhatikan. Yang punya tas coach atau dompet coach, coba perhatikan itu brandnya, gambarnya apa? Gambarnya adalah kereta kuda. Apa hubungannya kereta kuda sama bis? Sama-sama kendaraan. Apa hubungannya dengan coaching? Coaching itulah menghantarkan seseorang ke tujuan yang ingin dicapai coachee. Itu seperti itu. Kalau dari Jakarta pengen ke Bandung,
Gimana? Mungkin nggak dia justru naiknya justru ke Cirebon dulu naik kereta, kan nggak mungkin. Berarti dia harus naik kereta di mana tujuannya itu adalah ke Bandung. Itu seperti itu. Itu coaching teman-teman, dan kalau mau oke. Ini sebelum saya akan ini ya, nanti saya buka di sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Di beberapa tahun terakhir ini teman-teman, akhirnya coach itu menjadi satu profesi. Coach itu adalah sebuah profesi, hanya bedanya begini teman-teman. Profesi ini belum bisa seperti hanya sayangnya untuk bisa mendapatkan profesi ini belum seperti layaknya dokter, lawyer, psikolog. Karena memang di Indonesia saat ini belum ada program studinya atau jurusannya. Salah satu yang memiliki program studi coaching itu konon katanya ada di Australia, tapi masih dalam bentuk D3. Karena proses coaching ini, kenapa kok disebut sebagai bentuk profesi? Karena orang-orang udah mulai banyak nyari. Saya itu sempat diminta untuk melakukan sesi coaching di salah satu SMA swasta di Jakarta Selatan. Tahu nggak topik? Nah, saya mengcoaching anak-anak SMA kelas 12 yang mau lulus, yang tinggal milih untuk SPBM ya, seleksi penerimaan. Aduh, saya lupa. Dulu tuh istilahnya PMDK yang lulus. SPMB ya, makasih Mbak Eci. Dulu tuh istilahnya PMDK. PMDK itu yang dia karena kualitas nilainya sehingga dia bisa mendapatkan privilege untuk masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Itu seperti itu. Tahu nggak kira-kira apa topiknya atau goalnya? Ternyata topiknya adalah bagaimana memilih jurusan yang tepat untuk SPMB. Kenapa begitu? Karena stakeholder-nya banyak teman-teman. Bapaknya pengen A, ibunya pengen B, kakeknya pengen C, neneknya pengen D, temennya pengen F. Akhirnya yang terjadi adalah jurusan yang dia ambil itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itulah kenapa ada sebuah riset 87% mahasiswa salah jurusan. Bayangkan. Baru sadar setelah 1 tahun, wah ternyata saya salah. Apa yang terjadi jika pada saat dia SMA, kita dampingi dengan coaching untuk mengeksplor jurusan yang ingin dia capai, apa yang ingin dia lihat di masa depannya. Nah ini ya, sudah mulai masuk ke area karir siswa dan mahasiswa, sudah masuk mulai di area parenting, sudah mulai masuk di area relationship. Relationship tidak ingin mengajari, tidak ingin berkonsultasi, tapi lebih pengen mengelainkan, ngobrol. Sudah mulai masuk ke coaching bisnis, sudah mulai masuk ke coaching korporasi, leader, eksekutif, apalagi eksekutif di C-level. Kalau ngomongin segitiga itu, ngomongin leader itu kan segitiga, semakin ke atas semakin sempit. Yang namanya atasan itu tidak ada teman ngobrol, teman bicara. Yang ada kalau mau ya hire coach. Nah untuk belajar dan menjadi coach, maka harus belajar 8 kompetensi ini teman-teman. Ini yang harus kita latih kompetensinya itu pada saat kita melakukan sesi coaching ataupun di luar sesi coaching. Saya akan stop dulu. Kita berhenti dulu di definisi dan macam-macam. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan.
sebelum nanti saya lanjutkan. Sudah ada nih Pak Abriadi, boleh saya baca ya Mas Faris sama Mbak Putri ya? Boleh Pak, boleh Pak. Jika coaching untuk fokus pembinaan kepada individu yang perform baik untuk kinerja lebih baik ke depan, kenapa setelah coaching tidak dievaluasi dengan asesmen atas individu tersebut? Nah, gini. Saya tanya nih, silahkan ketik di chatroom jawabannya. Menurut teman-teman, yang namanya coaching itu idealnya berapa sesi? Silahkan ketik di chatroom, tidak ada salah, tidak ada benar. Idealnya coaching itu berapa sesi? 2 sesi, minimal 3 sesi, oke. 3 sesi, oke. Saya bilang ya, best practice ICF, International Coaching Federation, idealnya coaching itu dibuat sebuah program, teman-teman. Coaching itu hanya jangan satu, itu tidak akan merubah apapun. Best Practice International Coaching Federation yang namanya coaching itu minimal banget 4 sesi. Minimal banget 4 sesi, diawali dengan sesi pertama itu adalah, oh sebentar, ini saya ada ininya nih. Saya ada ini. Nah, ini dia. Oke, tak munculkan ya, nih. Nih teman-teman, belum muncul ya. Nah ini loh, kalau ini saya nulisnya 5 sesi. Minimal banget itu 4 sesi. Sesi satu bisa, coaching plan itu bisa diawali dengan yang namanya sesi 1, kemudian sesi 2, sesi 3, sesi 4. Boleh nggak Pak? 4 sesi aja. 4 sesi itu terdiri dari coaching plan, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Iya boleh. Kenapa begitu teman-teman? Tidak ada orang yang berubah perilakunya hanya sekali ketemu. Tidak ada. Menurut ICF 4 sesi. Karena disitulah apa sih yang ingin didapatkan dari percakapan coaching bukan tentang solusi. Yang ingin didapatkan tentang coaching adalah tentang kualitas dan kesadaran si klien. Nah kalau pertanyaannya Pak Abriadi, apakah ada evaluasi dan assessment? Sifatnya bukan evaluasi. Sifatnya bukan assessment, tapi lebih kepada follow atau istilahnya apa ya? Ini ada di facilitate client growth, memfasilitasi pertumbuhan klien. Jadi setelah sesi 1 ke sesi 2, misalnya sekarang lagi mau sesi 2, jangan dulu langsung lanjut. Kita perlu explore apa yang sudah bagus dari sesi pertama. Ada perkembangan bagus apa dari dia? Wah Pak, ternyata saya udah gini, kalau dia udah nyoba dan tidak berhasil nggak apa-apa. Cuman masalahnya adalah ketika dia akhirnya tidak mencoba apapun. Nah itu harus kita cek apa yang terjadi. Jangan mau langsung lanjut sesi 2 kalau dianya sendiri ogah-ogahan. Nah itu adalah yang kita sebut sebagai bentuk evaluasi secara tidak langsung. Itu seperti itu. Apakah itu menjawab Pak Abriadi? Semoga menjawab ya. Nah ini dalam bentuk coaching teman-teman, ada yang disebut sifatnya one on one, ada yang juga dalam bentuk grup. ICF itu mensyaratkan minimal banget 8. Tapi kalau sudah 8, saya sih menyarankan coachnya jangan hanya 1, tapi coachnya 2. Karena butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Kalau mau menghandle 1 itu ya maksimal banget 5. Karena ini butuh fokus yang sangat besar. Begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh share ketik di grup AT ataupun boleh present ataupun boleh open kamera biar komunikasi langsung dengan narsum kita. Nah ini ada yang nanya Mas Mungu nih, Coach. Yes, bagaimana menjaga motivasi pegawai selama mengikuti proses coaching? Ini menarik.
Oke, saya munculkan di sini saja. Sebentar. Sebentar ya. Ada di sini nggak ya? Oh, nggak ada. Sebentar. Tadi saya munculkan yang ini saja ya, yang jadi gini. Oke. Di sesi pertama kita tidak langsung sesi coaching. Tapi sebelum coaching plan itu kita sebut yang namanya chemistry session. Chemistry session itu kenalan dulu. Ya kalau pimpinan sama atasan nggak perlu kenalan ya. Cuman mungkin perlu menjelaskan proses coaching itu seperti apa. Ini yang membuat orang-orang itu merasa skeptis. Kenapa? Karena apa istilahnya? Wah, aku di coaching nih. Wah, aku bermasalah. Itu sudah. Saya pernah melakukan sesi coaching untuk satu top level management lah ya. Dan dia merasa bahwa dia apa istilahnya ya? Dia punya attitude yang tidak baik. Dan alasannya akhirnya kenapa dia mendapatkan sesi coaching itu di kepalanya dia itu saya orang bermasalah. Jadi ketika saya datang ke kantornya dia dan ngocing dia di meeting room, meeting roomnya pakai ruangan kaca, itu semua mata untuk dia tuh kayak seolah-olah ngejudge semua. Wah, ini orang bermasalahnya di coaching nih. Nah itu seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah tidak muncul trust. Tapi karena saya juga pada saat proses coaching, alhamdulillah tidak ngejudge, lambat laun trustnya itu muncul. Nah, chemistry session itu memunculkan trust dulu. Kita jelaskan coaching itu seperti apa. Salah satu syarat coaching itu berjalan dengan baik adalah openness dan trust. Jika itu tidak terjadi, maka sudah bisa dipastikan jangankan motivasi, mau melakukan sesi coaching pun tidak. Itu ya. Bangun trust, bangun kepercayaan, syukur-syukur cari common ground, kesamaan. Sama kayak saya lah misalnya nih. Saya tadi cerita saya domisili saat ini di Purbalingga. Kalau saya lagi keluar Jawa ketemu sama orang ngapak, nah itu trustnya langsung muncul. Bukan trust lah, tapi mulai open gitu. Oh, orang sendiri. Kayak tadi ada yang dari Palembang, Wong Kito Galo. Nah, itu seperti itu. Yang dari Manado, Torang Samua Basudara. Nah, itu, oh ini orang-orang kita gitu. Seperti itu. Nah, itu jadi dalam satu sesi itu bangun trust-nya dulu. Yang kedua, buat yang namanya coaching plan. Nah, set objektifnya itu tidak untuk objektif sesi per sesi, tapi objektifnya itu adalah keseluruhan sesi. Sampai 4 sesi dia itu pengen ngedapetin goal yang seperti apa. Nah, hanya yang berbeda pada saat set objektif, karena ini adalah objektifnya klien. Bantu klien untuk mendapatkan objektif yang insightful. Saya ingin menjadi pimpinan yang bisa berkomunikasi dengan tim saya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ketika itu insightful, ketika itu datang dari dia. Bukan insightful, ya insightful dan inspiratif. Ketika itu datang dari dia, maka otomatis yang namanya motivasi itu akan muncul dari diri dia. Jadi dia akan menunggu-nunggu kapan sesi berikutnya. Saya mendapatkan beberapa klien yang menunggu-nunggu saya. Karena objektifnya ini adalah objektifnya dia gitu. Saya memang mau berkembang, Pak. Saya memang mau bertumbuh, Pak. Jadi nanya, sesi berikutnya kapan, Pak? Bapak ada luang waktu dari tanggal berapa? Itu dia. Ketika seorang coach itu texting atau WA itu ke coach, nah itulah motivasinya itu muncul, Mas Momo. Semoga membantu menjawab. Ini Pak Asril atau Bu Asril, mohon maaf kalau salah ya. Apa faktor yang mempengaruhi jenis pertanyaan coaching serta apa yang perlu diperhatikan coach dalam memberikan pertanyaan? Nah ini,
Pertanyaan coaching itu akan lebih banyak dibantu di kompetensi yang kedua bawah, yaitu evoking awareness. Pertanyaan coaching akan lebih banyak menggunakan pertanyaan yang terbuka, di mana pertanyaan itu yang akan mengajak klien untuk merenung dan berpikir. Saya merekomendasikan teman-teman untuk mencari buku yang namanya Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman. Itu ada di kepala kita, itu ada istilahnya fast thinking and slow thinking. Pertanyaan coaching itu akan lebih banyak mengeksplor coaching di area slow thinking. Jangan senang kalau kita melakukan coaching tim tapi dia jawabannya sudah langsung cepat terjawab. Jangan senang. Jangan-jangan jawabannya sudah ada di database-nya dia. Jadi pertanyaan yang jawabannya itu dia terdiam, berpikir merenung, nah itulah proses di mana keberhasilan percakapan coaching. Pertanyaan, misalnya saya gini pertanyaan saya. Katakanlah teman-teman saat ini sudah menempati di satu jabatan ya. Pertanyaan saya adalah, apa yang akhirnya akan teman-teman lihat dari diri teman-teman di 2 tahun yang akan datang di organisasi ini? Ada nggak yang bisa menceritakan perspektif itu? Hampir sebagian besar pasti akan terdiam dulu merenung. Iya, saya 2 tahun lagi itu akan kayak gimana? Nah itu seperti itu. Itu ya, jadi prosesnya seperti itu. Ajukan pertanyaan terbuka. Jangan ajukan pertanyaan tertutup atau pertanyaan yang sudah bertendensius, itu seperti itu. Itu faktor yang mempengaruhi jenis pertanyaan. Nah, jenis pertanyaan itu juga tergantung dari begini teman-teman. Pertanyaan yang kita ajukan itu adalah karena di kantor kita lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang model seperti apa. Apakah mengajukan pertanyaan berbobot atau terbuka, atau lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius. Kalau pertanyaan-pertanyaannya lebih tendensius, maka itu tidak ideal untuk dalam percakapan coaching. Semoga menjawab. Pak Alta Rasyaro, bagaimana caranya meyakinkan orang lain bahwa proses coaching adalah bukan karena ada satu masalah atau bukan sesuatu yang negatif, sehingga sebelum melakukan sesi coaching sudah ada rasa trust atau rasa nyaman? Apakah intonasi dan cara bicara mempengaruhi? Yes, Pak Alta Rasyaro. Di sini Pak, pada saat coaching plan atau pada saat chemistry session, sampaikan itu bahwa sesi ini untuk kamu, bukan untuk saya. Bagaimana terkait dengan KPI? Mungkin nanti akan saya ceritakan di sesi yang berikutnya ya, karena ini mungkin waktunya nggak cukup. Jadi, karena ada caranya untuk bisa mengalainkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangun trust. Bangun trust, ya tadi dengan chemistry session, dengan common ground. Itu seperti itu. Jadi justru dimulainya itu pada saat di awal. Nah, terus gini, satu lagi nih, yang ketiga. Jika teman-teman melakukan sesi coaching untuk timnya, ini penting. Jangan menggunakan kepala manajer. Jangan menggunakan kepala atasan. Loh, kok bisa? Gunakan kepala mitra atau teman bicara. Nah, ini dia, kemitraan. Kecuali teman-teman melakukan mentoring. Nah, itu perlu untuk menggunakan kepala atasan. Nggak mudah, benar. Siapa bilang coaching itu mudah? Apalagi coaching tim. Apalagi coaching tim yang bermasalah. Wah, itu sudah yang namanya judgement, itu udah bermacam-macam. Itu seperti itu. Semoga menjawab. Mas Mumu, apakah ada risiko yang perlu diwaspadai dalam penerapan coaching di tempat kerja? Sejauh ini nggak ada sepanjang coachingnya benar.
Ya hanya yang mungkin terjadi adalah jika terjadi konflik ya. Jika coachnya sudah merasa tidak netral, maka boleh dilakukan cross coaching, itu seperti itu. So far sih kalau coachingnya benar, tidak ada risiko yang besar. Semoga membantu menjawab. Mbak atau Mas Ikia Ulumuddin dari Pasuruan, bagaimana cara mengintegrasikan coaching dengan sistem pengembangan karyawan yang sudah ada sehingga bisa berefek jangka panjang, bagaimana meletakkan peran. Ini ada dua ya. Saya jawab yang pertama dulu. Saya pernah ada satu manajer di salah satu asuransi, ini kaitannya kan pengembangan karyawan kan. Dia bilang dia tidak lulus asesmen sama asesor. Kemudian dia datang, poin-poin asesmen kan harusnya idealnya di yang namanya BUMN itu ada soft kompetensi kan. Semoga di BPJS Kesehatan juga ada. Soft kompetensi itulah yang kemudian dibawa ke saya oleh manajer asuransi itu untuk dikembangkan. Saya gagalnya pada saat asesmen di sini, Pak. Saya pengen meningkatkan bagian ini, katakanlah leadership. Nah, kemudian dieksplor agar menjadi satu goal yang bisa dicapai. Dan alhamdulillah, teman-teman, saya tidak tahu apakah dia lulus atau tidak, tapi dia bisa memahami kompetensi yang akhirnya ingin disasar. Itu seperti itu. Jadi bisa diintegrasikan antara coaching dengan pengembangan, karena pada dasarnya memang itu. Bagaimana meletakkan peran penting seorang pemimpin dalam mendukung program coaching, sehingga coaching tidak selalu terkesan negatif, namun justru menunjang. Yaitu, pada saat melakukan sesi coaching, jangan gunakan kepala atasan. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan prinsip growth mindset. Yang gini teman-teman. Seandainya coach itu menjawab jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh coachnya, maka kita boleh dan mengizinkan kesalahan itu sepanjang syaratnya tidak fraud. Sepanjang bukan fraud. Jika fraud, jangan lakukan coaching, tapi langsung intervensi. Tapi jika itu konteksnya, ya misalnya begini. Dari Jakarta mau ke Bandung harusnya lewat tol, tapi dia lewat lewat puncak. Biarkan. Kenapa kok biarkan? Karena proses coaching itu bukan tentang hasil, bukan tentang solusi. Tapi proses coaching itu adalah tentang bagaimana dia mendapatkan lesson learn atau pembelajaran dari jalan yang dia lewati. Kita bisa nanya, apa yang membuat kamu pengen lewat puncak? Saya pengen dapatkan pemandangan yang bagus. Nah, pada saat nanti sampai Bandung, mungkin saja dia akan terlambat 3-4 jam. Dari situlah dia akan belajar. Belajar apa dari sini? Iya, ternyata kalau lewat puncak itu macet ya. Saya jadi belajar, tapi saya dapat pengalaman juga bahwa ada challenge tertentu ketika lewat puncak. Mungkin kalau saya mau lebih cepat, saya bisa lewat tol. Nah, itu akhirnya dia belajar. Nah, perlu pemimpin yang kayak gitu tuh, Mbak Kia, yang nggak melulu hanya ngomongin. Karena begini, ada nggak ya di sini ya? Sebentar. Saya munculkan nggak ya? Oh, belum ya. Saya cuma mau bilang gini deh, coaching itu tidak serta-merta membuat orang itu tercapai target. Tapi coaching itu mengajak orang untuk punya kualitas agar dia siap untuk mencapai target. Dua hal yang berbeda ya, saya ulangi ya. Coaching itu tidak serta-merta membuat orang mencapai targetnya. Tapi coaching itu adalah membuat seseorang untuk memiliki pola pikir dan kualitas agar dia siap untuk mencapai targetnya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, perlu pimpinan yang mau mengeksplorasi di area situ. Bagaimana menentukan waktu satu tim kebutuhan coaching? Apakah karena ada perubahan tujuan perusahaan atau apa? Bisa jadi seperti itu. Buatlah satu program, misalnya katakanlah akhir tahun Desember gitu, mulai bersiap nanti kita Januari punya 4 kali sesi coaching. Desember kita buat coaching plan-nya, Januari sesi 2, Februari sesi 3, Maret sesi 4 dan seterusnya. Itu seperti itu. Dah, selesai. Jangan coaching terus.
coaching program, begitu programnya selesai sudah cukup. Habis itu kalau memang mau nanti ada percakapan, ada ini monitoring, nggak usah melakukan sesi coaching. Itu seperti itu. Perubahan tujuan, alignment dan sebagainya. Saya mau menambahkan nih jawabannya Mbak Ikia ya. Di sini nih, sebentar. Sorry. Nah, ini dia. Core kompetensi ini, teman-teman, terutama di listen actively, kemudian evoking awareness atau maintain presence. Presence itu kita benar-benar hadir, netral, tanpa judgment. Kalau memang pelaksanaan coaching ini ingin berhasil, kompetensi-kompetensi ini jangan hanya diterapkan pada saat percakapan coaching saja oleh pimpinan. Tapi kompetensi-kompetensi coaching ini juga diterapkan dalam kompetensi keseharian ketika bercakap-cakap di luar sesi coaching. Nah, kenapa kok saya bisa ngomong begini? Karena pada saat di tahun 2016, saya 2014 belajar coaching, 2016 saya dapat feedback dari coach saya. Dia feedbacknya gini, kita mendengarkan orang itu jangan hanya pada saat sesi coaching saja. Tapi juga di luar sesi coaching, kita juga mendengarkan orang lain, orang-orang terdekat terutama. Nah, pada saat itu, mungkin kalau pernah tahu yang namanya DISC, Dominant, Influence, Steadiness, sama Compliant, saya itu ada di orang yang dominan. Kalau ada orang yang tidak cocok dengan apa yang saya mau, bawahnya pengen berantem. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa ngedengerin orang. Nah, disitulah di 2016 satu bentuk transformasi dari diri saya, kayak ngerasa kegampar, akhirnya saya mencoba untuk mendengarkan, terutama mendengarkan istri, mendengarkan anak-anak saya, gitu seperti itu. Nah, itu kan sama aja analoginya kayak gini, teman-teman. Teman-teman datang ke dokter gizi itu menyarankan kita sebagai pasien untuk diet, tapi dianya obesitas. Bapak dan Ibu ini udah overload ya, berat badannya, silahkan Bapak dan Ibu untuk dietnya ini. Nah, dia sendiri obesitas, kan akhirnya nggak walk-the-talk. Apa yang dia omongin sama yang dia sampaikan tidak bisa jadi role model. Begitu kurang lebih, teman-teman. Gimana? Saya izin ini sampai udah ngomong sama Mas Momo ya, 3 menit lagi ya, karena jam 9 saya ada sesi. Betul, Coach. Nah, ini sampai dengan detik ini, Coach, yang join ini udah 103 orang nih, Coach. Oke. Jadi berarti sangat tertarik nih antara Coach dan Coach ini, Coach. Nah, ini kan karena Coach juga akan ada acara lagi nanti. Nah, sebelum kita tutup, Coach, apakah ada closing statement mungkin, Coach, untuk kita semua, Coach? Oke, jadi gini teman-teman, coaching jangan dijadikan sebagai satu hal yang negatif. Sifatnya coaching itu adalah untuk developing. Saya coach, seandainya saya tidak ada masalah, apakah saya tidak butuh coaching? Saya butuh coaching. Saya masih perlu untuk coaching, itu kan seperti itu. Karena apa? Karena ingin memprovokasi pemikiran-pemikiran kita. Mungkin waktunya tidak cukup di sini, tapi dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan, itu akan membantu. Sederhananya begini deh, saya menganalogikan ya. Ini saya dengar dari Aisyah Dahlan, mungkin akrab teman-teman ya. Seorang wanita itu ternyata dia membutuhkan, dia harus mengucapkan kata itu 20.000 kata sehari. Ternyata pada saat dia mengucapkan 20.000 kata itu, dia tidak butuh
solusi oleh orang lain ataupun oleh pasangannya. Yang dia butuhkan hanya orang yang bisa mendengarkan. Ternyata pada saat dia bercerita 20.000 kata itu, pada saat dia ngomong, itu pikirannya juga sedang finding solution. Tapi begitu dia kemudian, begitu dia ngomong itu seolah-olah udah solve duluan tanpa harus ngasih solusi. Nah, maksud saya apa? Mungkin nggak harus melakukan sesi coaching dulu, tapi coba praktekkan yang namanya mendengarkan dulu. Itulah kenapa saya punya program itu namanya public listening, bukan public speaking. Jadi public listening. Karena selama ini kan, gimana caranya ngomong? Enggak, gimana caranya ngedengerin. Kalau mau ngelatih untuk melakukan sesi coaching itu, gimana kita mendengarkan, ketika ada orang yang ngomong, gimana kita nggak ngerespon duluan. Dengarkan secara utuh, konteks besarnya seperti apa. Nah, dilatih ini dulu aja. Dengerin. Dengarkan secara seksama. Gitu, Mas Faris. Ya, Coach, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jadi kita harus belajar mendengarkan dulu ya, Coach, ya, sebelum kita... Latihannya adalah dengan mendengarkan orang lain dulu. Siap itu, Pak. Coach, terima kasih atas ilmunya dan waktunya pada malam hari ini. Nah, teman-teman juga Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ingin masih bertanya gimana Coach, mau boleh bisa kontak Coachnya lewat apa nih Coach? Atau teman-teman masih Oke, boleh di nomor saya 0811 430 725 atau di IG saya M. Nur Fani Prasetyo. M. Nur Fani Prasetyo. Oke, baik, Coach. Nanti kita akan share juga ke grup AT, nanti biar Bapak Ibu teman-teman semua juga bisa kontak langsung Coach dengan kontak yang sudah kita sediakan. Oke, Coach, sebelum kita tutup, mungkin ada sesi foto bersama nih. Bapak Ibu yang masih join, teman-teman boleh bisa open cam untuk sesi foto bersama. Cam sebagai evidence juga buat laporan LL yang sebelumnya. Untuk aja. Kasih waktu 10 detik untuk Bapak Ibu yang mau on cam, jadi bisa masuk ke tangkapan layar kita. Izin Coach, kita mau foto bersama. Ramai yang open cam, saya izin mulai ambil foto ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Faris. Silakan di closing. Baik, terima kasih Coach atas ilmu dan waktunya. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Nanti untuk info lebih lanjut bisa hubungi Coach Nur Fani juga. Nanti bisa kontaknya akan kita share di grup. Nah, jangan lupa LL-nya diisi untuk dikumpulkan besok hari untuk ditandatangan atas. Terima kasih Coach Pras. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah join. Kita izin close. Kasih Mbak Putri. Kasih Riz. Kasih Mas Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.